Kenapa kok harus memanfaatkan hutan? Apa sih tujuannya? Gini sob, pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pemanfaatan hutan ini harus berkeadilan dan tetap lestari ya tentunya, supaya anak dan cucu kita masih tetap merasakan manfaat hutan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Oh iya, ngomongin manfaat hutan, seberapa jauh sih kamu merasakan manfaat dari keberadaan hutan? Tulis di kolom komentar ya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan, kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional. Kegiatan pemanfaatan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsinya. Kegiatan pemanfaatan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam terdiri atas pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Adapun wujud kegiatannya dalam bentuk wisata alam, pemanfaatan air, energi air, penyimpanan dan penyerapan karbon, pemanfaatan panas matahari, angin, dan pemanfaatan panas bumi untuk memenuhi kebutuhan listrik. Yang berikutnya terdapat ketentuan lebih lanjut dalam peraturan menteri. Yang kedua adalah pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Adalah pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya sob. Berikut ini disajikan data mengenai pemanfaatan hutan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Yang mencakup, yang pertama adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan pada cagar alam, suaka marga satwa, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan pada Taman Hutan Raya. Yang ketiga adalah pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam yang dilakukan pada cagar alam, suaka marga satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Yang keempat adalah penyerapan dan penyimpanan karbon yang dilakukan pada cagar alam. Yang kelima adalah penyimpanan dan penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas yang dilakukan pada suaka marga satwa. Yang keenam, penyimpanan dan penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam yang dilakukan pada Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Yang ketujuh adalah penyimpanan dan penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah dilakukan pada Taman Hutan Raya. Yang kedelapan adalah pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya yang dilakukan pada cagar alam, suaka marga satwa, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam.
Selanjutnya yang kesembilan adalah pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dilakukan pada taman nasional. Dan yang ke-10, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dilakukan pada taman nasional dan taman hutan raya. Yang ke-11 adalah koleksi kekayaan keanekaragaman hayati yang dilakukan pada taman hutan raya. Yang ke-12, pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami dilakukan pada taman hutan raya. Yang ke-13, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan pembesaran anakan yang diambil dari alam dilakukan pada taman wisata alam. Dan yang ke-14 adalah pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dilakukan pada taman wisata alam. Itu dia penjelasan mengenai hutan konservasi dan pemanfaatannya, di mana dalam hal ini adalah mengenai kawasan swaka alam dan kawasan pelestarian alam. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam lestari.